sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi. Simak. Di dunia dan akhiratnya, pecinta salawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Halo sahabat Erlisa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa di hari Sabtu Kliwon. Di hari Sabtu Kliwon tanggal 13 Juni 2020 atau tanggal 21 Syawal 1941 Hijriah. Berjumpa lagi bersama Mikdad Sya'rani dalam Pesona Erlisa, atau pecinta selawat Nabi. Ya kan, kita bisa bersolawat seperti bisa di hari Sabtu. Kita akan solawatan di Radio Erlisa dan ya di 94,7 gelombangnya ya, atau juga bisa secara streaming di internetnya di www.erlisafm.com, atau juga bisa gabung juga ya sahabat Erlisa, kita juga live secara streaming di fanpage atau di Facebooknya Erlisa FM Jepara ya. Dan sahabat Erlisa, pada sore ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh remaja atau pemuda dan pemudi dari Remaja Al Wahyu SMA Negeri 1 Jepara. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Rizik. Bagaimana kabarnya Rizik? Alhamdulillah sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan yang satu ini pemudi ya. Ini ada Mbak Roafa Nabila Mazin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Rafa? Alhamdulillah baik, sehat Pak. ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan pada sore hari ini sahabat Erlisa, nah ini sedikit saya perkenalkan bahwa remaja Al Wahyu SMA Negeri 1 Jepara ini yang kemarin juara 2 festival solawat Nabi at home di Ramadan kemarin ya. Kita beri aplaus tadi. Oke, dan pada sore hari ini sahabat Risa, ini kita akan berbincang-bincang dengan ketua ya, Mas Risa sebagai ketuanya, dan Mbak Rafa ini sebagai apa? Ya, sebagai anggota. Sebagai anggota. Oke. Bawahan saya. Ya. Oke, kalau Mas Rizik ini kelas berapa ini Mas Rizik? Saya alhamdulillah naik kelas 12. Oh, naik ya. Udah naik ya? Udah naik. Oh, udah ya. Keluar rapotnya. Udah keluar ya? Iya, keluar. Terus kalau yang Mbak Rafa ini? Sama, satu angkatan. Sama ya, satu angkatan ya. Oke, kita akan ngobrol ya ini ya Mas ya. Dan nanti sebelum kita akan ngobrol-ngobrol ya, ini saya kepada sahabat Erlisa, pada sore hari ini kalau mau gabung ya nanti bisa di 94,7 FM atau bisa nanti SMS atau WA ya. Di hanya Erlisa di 081 805 805 804, atau juga nanti bisa gabung atau telepon ya melalui teleponnya Erlisa ya, di 0241 ya 021 4299800 ya. Ini kita nanti bisa telepon atau juga bisa Jepara atau juga fanspage-nya di Erlisa FM Jepara. Oke, kita kembali ke Mas Rizik dan Mbak Rafa gitu ya. Saya manggilnya Mbak Afa atau Mbak Rafa ini? Apa aja, Pak. Apa ya? nanti kalau keliru jadi apa ya nanti? Oke. Kita ngobrol ya. Tema kita pada sore hari ini organisasi sekolah negeri bernuansa Islami. Betul ya Mas ya? Iya. Nah, Terus juga tidak hanya menjalankan event di seperti Hari Besar Islam, tetapi juga ada event-event lainnya. Ada event lainnya. Ya. Tentunya untuk
mengasah bakat-bakat yang ada di SMA Negeri 1 Jepara. Seperti bakat berpidato, MTQ dan sebagainya. Oke, banyak lagi ya. Ya. Oke. Terus, nah ini mungkin sedikit bisa digambarkan apa namanya berkaitan dengan rohis ya. Rohis itu apa Mas? Kalau rohis itu? Rohis adalah itu organisasi Islam. Ada di sekolah. Oke, kita lanjut ini. Mungkin gambaran rohis atau dari remaja Al-Wahyu ini ya yang sudah berjalan. Nah, kira-kira apa saja itu Mas Rizik atau Mbak Afa, monggo. Untuk organisasi yang sudah berjalan, event yang sudah berjalan, itu banyak sekali. Contohnya ada waktu ada Idul Adha, itu kami juga membagikan sebagian daging pada masyarakat juga, kepada desa-desa tertentu juga, yang dimana tuh kami bertujuan buat menjalin silaturahim dengan masyarakat juga, dan juga banyak anggota dari Mas juga, Mas Rohis, itu juga mengikuti kegiatan kurban di sekolah yang dimulai pada pukul 6 pagi, dan juga kita memotong daging bersama-sama, menimbangi dan juga membungkus, lalu kita bagikan itu ya. Dan, itu dibagikan ke seluruh sekolahan atau apa itu? Untuk dibagikannya kepada anak rohis saja. Anak rohis ya, pada teman-teman sendiri ya istilahnya. Oke, kita nanti akan lanjutkan nanti ya. Ini kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Ini tadi ada Mas Riyadus Solihin yang request ya tawab dari koleksi dari Babul Mustafa. Oke, nanti kita akan putarkan. Dan kita akan lanjutkan nanti ya. Kita akan kembali ke sholawat terlebih dahulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan remaja Al-Wahyu dari SMA Negeri 1. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Oke sahabat Erlisa, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan remaja Al-Wahyu SMA Negeri 1 Jepara, dan kami ucapkan selamat datang pada Pak Dayat selaku pembina ya Pak J. Oke. Kita ngobrol lagi dengan Mas Rizik ya. Kita lanjutkan Mas Rizik. Tadi sudah kita ngomong berkaitan dengan gambaran umum terkait rohis Al-Wahyu ya. Kita lanjutkan, mungkin bisa diceritakan sedikit atau berkaitan dengan visi misi dari remaja Al-Wahyu. Semoga Mbak Afa atau Mas Rizik ini. Visi dari rohis itu dengan Al-Wahyu. Bangun insan yang berilmu, berjiwa pembaharu, dan berakhlak maju. Berakhlak maju. Wah, ini visinya panjang sekali. Bisa diulangi lagi biar untuk visi rohis dengan Al-Wahyu, bangun insan ilmu, berjiwa pembaharu, dan berakhlak maju. Oke, itu ya visi misinya ya dari rohis Al-Wahyu. Nah, mungkin ini bisa diceritakan sedikit Mas Rizik ya, perbedaan dari rohis dari tahun ke tahun. Nah, ini kan kebetulan tahun ini ya Mas ya. Mungkin sedikit tahun yang kemarin gimana, terus yang ini gimana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun ke tahun rohis ini mempunyai kemajuan Pak. Di angkatan pertama rohis, angkatannya Kak Albert. Itu baru merintis rohis ini. Terus dilanjutkan tahun setelahnya, yaitu tahunnya Kak Habib. Itu sudah sangat maju Pak. Terus lanjut ke angkatannya Kak Gibran. Terus setelah itu saya itu mempunyai program, tetapi ada perbedaannya tahunnya.
Contohnya di tahun saya itu ada kajian kitab dilaksanakan setiap minggu dan juga MTQ. Ya, MTQ. Ya, dan MTQ itu sendiri punya pelatih seperti Rebana Exposure itu punya pelatih sendiri. Terus tetapi pada tahun ini Pak ada kemunduran karena pandemi seperti ini menghalangi organisasi terus berjalan Pak. Oh gitu ya. Itu. Mungkin bisa diceritakan ini Mas Rohis ya, Mas Rizik, mohon maaf. Di sini ada Rohis jadi. Oke, Mas Rizik ya, ini kan keadaan pandemi ya COVID-19 ini memang ya sudah beberapa bulan ya. Ini mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana kegiatan atau keadaan Al Wahyu di saat seperti ini. Oke. Keadaan Al Wahyu saat ini ya, dalam masa pandemi inilah ya. Stop dulu. Oh, stop ya. Karena sekolah tidak mengizinkan organisasi-organisasi untuk kembali bekerja lagi. Oh, gitu ya. Oke. Jadi untuk kegiatan untuk kegiatan apa ya? Ikut silen ya, berhenti ya. Oke. Mungkin kalau sekolahnya sendiri gimana? Sekolahan tetap ikut libur atau sekolah ya tetap ada daring, Pak. Oh, daring ya. Oke. Terus nah ini bisa ditambah ini dari Mbak Ava mungkin saat pandemi seperti ini kira-kira Rohis ini dijalankan dari rumah atau ikut juga tadi liburnya? Kalau dari Rohis jalanan di rumah itu memang tidak Pak. Soalnya Rohis itu kan eventnya kan jadwal. Jadi kalaupun kita menyiapkan sebelum hari H, itu juga kita kan waktu itu belum tahu apakah kita masuknya kapan atau kapannya. Nah, dari itu kita udah mempersiapkan semuanya seperti halnya Isra Mi'raj, terus seperti halnya event-event yang lain juga yang seharusnya terlaksana di waktu sekarang ini. Dan itu kita dipersiapkan. Akan tapi alhamdulillah ada pandemi seperti ini, jadi ya memang di stop tidak. Oke. Nah, ini kan kalian ini kan sudah kelas 12 ya, betul ya? Iya. Alhamdulillah udah naik ya, udah kemarin. Lah ini apakah nanti dilanjutkan atau gimana? Atau nanti tetap ada reorganisasi atau gimana? Tetap reorganisasi. Reor ya. Itu sudah ada rencana apa atau juga belum tahu? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan ya. Oke. Oke, kita lanjut ke visi misi sudah. Nah, ini program kerja Rohis tahun 2020 2021. Nah, mungkin diceritakan Mas Rohis, mana Mas? Rohis Al Wahyu. Wahyu dari tanya Mas Rizik, monggo. Untuk program kerja Rohis di tahun saya itu ada tentunya Hari Besar Agama Islam, itu pasti ada. Terus kajian kitab dilangsungkan seminggu sekali. Seminggu sekali ya. MTQ 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Terus istighosah UN itu sebelum pelaksanaan UN biasanya. Tapi UN kali ini nggak ada. Ya nggak ada. Tapi tetap dilaksanakan. Kalau ujian sekolah ada ya? Ada. Kemarin sempat istighosah? Sempat ya? Sempat ya. Oke. Terus apa lagi Mas? Monggo. Ditambah dari Mbak Ava mungkin? Untuk program kerja ya. Studi banding Mas. Ya. Terus banyak Pak. Banyak ya. Banyak disebutkan. Sebenarnya itu yang ditambah dengan event-event ya. Kalau yang studi banding tadi pernah kemana? Atau sudah dilakukan atau belum? Untuk tahun saya belum Pak. Oh belum ya? Belum, kakak kelas sudah. Oh, kakak kelas sudah ya. Mungkin sudah pernah ikut kan? Ini kan kalian di kelas 12 ya? Nah, ya kemarin pernah ikut? Belum. Oh belum juga ya. Oke.
Ada lagi program kerja dari Rohis 2020-2021? Sudah Pak. Sudah ya. Itu. Itu saja karena memang apa ya terkendala tadi ya beberapa bulan itu ya. Oke. Terus selanjutnya kita ngobrol dengan Bapak pembinanya ini. Kebetulan sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun bangun tidur sholat jam asar terus lari ke Elisa. Lupa. Oke. Ya, karena kebetulan juga dekat ya Pak. Jadi. Alhamdulillah. Oke. Ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Pak Dayat ya berkaitan dengan Rohis dari tahun ke tahun dan di masa pandemi. Mungkin sedikit bisa diceritakan ini berkaitan dengan Rohis Al-Wahyu yang ada di SMA Negeri 1 Jepara. Ya terima kasih para pendengar Radio Elisa tercinta Jepara. Perlu saya sampaikan mungkin tidak begitu detail karena waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya saya ini adalah salah satu dari guru pembimbing Rohis yang ada di SMA Negeri 1 Jepara, dan saya adalah mungkin yang paling lama di sana untuk saat ini karena saya sejak tahun 96 sudah di sana. Ada lagi Pak Nurholik selaku sesepuh kami dan Ibu Sugati, dan terakhir yang paling cilik paling ganteng tapi gede sendiri yaitu Pak Yusuf. Untuk masalah Rohis sebenarnya itu istilah dulu yang pertama kali itu bukan Rohis tapi remaja masjid ya. Ya, Al-Wahyu itu diambil dari Masjid Al-Wahyu, di mana Masjid Al-Wahyu itu dinamakan Al-Wahyu karena waktu itu masjid itu didirikan dan didirikan pertama kali oleh kepala sekolah kami yang waktu itu saya belum di situ, namanya Pak Wahyudi. Beliau juga pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Jepara. Untuk masanya saya lupa, mohon maaf. Mungkin teman pendengar ada yang tahu masa Pak Wahyudi, dan saya sendiri ketika masuk di SMA di tahun 96, beliaunya sudah tidak menjadi kepala sekolah lagi di sana. Saya masuk di sana di zamannya kepala sekolahnya Bapak Bapak Abu Bakar hingga sekarang. Masalah Rohis itu muncul hari ini aja istilah Rohis dari Kementerian Agama, karena kita juga dasarnya juga berdasarkan dari Kementerian Agama dulu, Departemen Agama, di mana tujuan Rohis itu adalah dalam rangka untuk meredam kegiatan-kegiatan yang bersifat mungkin ada segolongan kelompok-kelompok yang bersikap ekstrim, baik di masyarakat khususnya di sekolah. Untuk membentengi anak di sekolah, maka didirikanlah lembaga yang namanya Rohis, supaya anak-anak ini benar-benar bisa memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin. Seperti yang kita pahami bahwa yang namanya Islam itu kan mestinya dia seperti apa yang dikonsepkan Gus Dur tahun 84-85 bahwa adanya pribumisasi Islam. Walaupun kontra pro dan kontra pada waktu itu, tapi maksud Gus Dur adalah bagaimana Islam itu dapat membumi ke khususnya di Indonesia ini. Terus muncul lagi Islam rahmatan lil alamin dengan Isranya. Terus muncul lagi istilah-istilah itu dalam rangka untuk mengurangi gerakan, bahkan memberantas gerakan-gerakan radikal itu, yaitu dengan munculnya yaitu Islam, namanya Islam setelah rahmatan lil alamin sekarang namanya moderasi Islam. Itulah yang namanya Rohis dalam rangka untuk membentengi anak-anak remaja yang sifat dinamisasinya itu baik cara berpikir maupun bergeraknya cukup maka di sini Rohis mempunyai program untuk membentengi itu pada intinya. Masalah program-program Rohis, memang Rohis itu dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Itu juga kenapa? Karena juga itu tidak terlepas dari potensi-potensi anak yang direkrut yang masuk ke SMA 1. Tapi saya dapat meyakini sampai hari ini Rohis yang berjalan di SMA Negeri se-Kabupaten Jepara itu SMA 1 Jepara yang paling solid, karena ada khutbah, ada Jumatannya, ada traweh 30 hari, ada tadarusnya. Untuk sekolah-sekolah lain mohon maaf mungkin belum ada. Dan yang paling kita unggulkan juga adalah
tadi yang dikatakan oleh anak namanya studi banding. Studi banding. Tapi sebenarnya itu bukan studi banding, tapi ada istilahnya wisata religi. Oh, wisata religi. Yang kita adakan setiap tahun sekali. Alhamdulillah pihak sekolah, kepala sekolah dari tahun ke tahun itu selalu mensupport kegiatan-kegiatan rohis kita. Itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, nanti kita akan sambung lagi nih Pak Dayat. Kayaknya seru ini nanti berkaitan dengan Al-Wahyu, Rohis Al-Wahyu atau remaja masjid dari Al-Wahyu SMA Negeri 1 Jepara. Oke, kita kembali ke sholawat terlebih dahulu. Ini ada kita putarkan ya Khairul Maulud yang kemarin ini sempat menjadi juara di Festar ya Mas ya. Eki ini ada ada ya Khairul Maulud dari Al-Wahyu Semansara. JFM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Oke, masih bersama Migda Sarin dalam Pesona Erlisa, pecinta selawat Nabi hari Sabtu ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya, sahabat Erlisa ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan remaja Al-Wahyu dari SMA Negeri 1 Jepara. Oke, jadi sudah dari Bapak Dayat selaku pembinanya ini. Nah, ini sedikit Mas Rizik ya, kembali ke Mas Rizik, mungkin bisa diceritakan berkaitan dengan tadi kan sudah tak putarkan ya lagu ya Khairul Maulud yang kemarin sempat juara 2 ya Mas. Wah, kita berikan aplaus ya. Oke, juara 2 kemarin. Nah, mungkin bisa diceritakan terkait dengan suka duka ketika mengikuti Festar kemarin. Monggo Mas Rizik. Cerita kronologis pembuatannya. Kronologis ya. Oke, monggo. Mungkin ceritanya sangat singkat, Pak. Ya. Soalnya pas bikinnya itu sangat singkat juga. Oh, gitu ya. 1 hari cukup. 1 hari cukup ya. Walaupun di ekspektasi itu selesainya enggak secepat itu. Tapi ternyata bisa secepat itu selesainya. Gitu ya. Itu proses pembuatannya berapa hari itu, Mas? 1 hari itu 1 hari maksudnya pagi sampai sore itu berlangsung dari awal rekaman terus dilanjutkan langsung buat video. Malamnya ngedit. Oh gitu ya. Jadi 1 hari ya? 1 hari. 1 hari 1 malam. Terus langsung diikut sertakan tuh ya? Sertakan langsung mengumpulkan. Oke. Kalau dibilang suka, sangat suka Pak. Soalnya dari asalnya kan gara-gara pandemi ini kita susah kumpul. Nah, sedangkan pas ada lomba ini, diinformasikan ada lomba ini. Nah, kami langsung rembugan untuk mengikuti lomba itu. Kenapa? Sepertinya ini kok biar kita menunjukkan ada outputnya gitu Pak. Oh gitu ya. Kan kita sudah latihan berminggu-minggu. Kenapa kok ada outputnya sampai sekarang? Nah, gitu ya. Itu menjadi tujuan kita dari awal dari situ Pak. Itu. Terus untuk duka. Kalau duka lebih banyak dukanya Pak. Oh gitu. Kasihan banget kau ya. Dukanya cuman banyak tapi cuman Pak. Iya. Ambil satu aja lah. Untuk yang pas saat di video Pak. Oh, mungkin video ya. Sangat susah di situ Pak. Soalnya dari awal teman-teman itu kadang ya ada yang telat. Gitu. Nah itu kan memperlambat waktu untuk bikinnya. Iya untuk ambil gambar. Yang bikin saya. Itu. Tapi teman-teman ini ngumpulnya nggak sulit ya atau karena kan tadi sudah dikatakan bahwa ada ada kesempatan untuk ikut untuk itu buat itu ya. Cuma memang ya itu ya nggak bisa tepat waktu ya. Iya, untuk itu dukanya cuman nggak bisa tepat waktu, tapi sangat teman-teman emang luar biasa. Oh, gitu ya. Oke. Untuk pengen juara. Terus mungkin bisa sedikit diceritakan atau digambarkan setelah pengumuman ya kan. Nah, gitu. Nah, setelah pengumuman kira-kira ini teman-teman gimana ini teman-teman dari Al-Wahyu? Untuk
dari teman-teman sangat senang sekali. Soalnya pada saat itu terutama adik kelas saya yang ya itu baru lomba pertamanya dia. Oh, lomba pertama ya? Iya, lomba pertama dia lah. Dia langsung ngajak kumpul sama yang lomba-lomba itu untuk ngajak untuk syukuran. Itu emang setelah apa pengumuman besoknya malamnya itu langsung kita kumpul. Langsung kita kumpul untuk ngajain syukuran. Itu di sana ya bakar-bakar. Ya, pokoknya sambil, happy ya. Ya happy sambil kreasi kita. Oh gitu maksudnya, ya. Ini itu. Oke, itu ya sedikit tentang apa namanya suka duka dari Al-Wahyu. Oke, mungkin bisa ditambah ini dari Mbak Afa ya. Oke, Mbak Afa itu kan sebagai anggota ya. Oke, anggota lah. Mungkin suka nggak ikut di Al-Wahyu ini? Mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk dari anggota Rohis sendiri, saya memang gimana ya Pak? Senang juga. Senang ya. Mesti banyak kenalan, banyak teman-temannya juga. Terus juga kita bisa dapat ilmu organisasi. Terus juga kita bisa mengenal acara-acara besar di agama Islam. Kita dididik menjadi remaja yang bisa membuat suatu acara dengan bantuan acara bernuansa Islam, dengan bantuan pembina mungkin sedikit-sedikit gitu ya. Lebih pendewasaan ke diri sendiri gitu Pak. Lebih mandiri. Iya, lebih mandiri. Dan itu juga sudah terbukti beberapa event ya. Ada berapa event Mas Rizik yang sudah berjalan? Contohnya seperti Idul Adha kemarin. Idul Adha ya. Yang pertama itu malah Ramadan, Pak. Oh, Ramadan. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin ya. Paling seru itu pas Ramadan nih, Pak. Tahun kemarin ya. Kalau tahun ini kan mungkin ya. Enggak ada event Ramadan. Terus Ramadan, terus ada lagi Maulid Nabi. Idul Adha itu juga, Pak. Ramai banget. Paling sukses. Paling sukses Idul Adha. Maulid Nabi. Maulid. Sukses menurut saya. Terus ini Mbak Afa, ini kemarin kan teman-teman kan ikut festival Sholawat Nabi ya. Oh ya. Ini kan kebetulan juara ya. Nah, mungkin tahu nggak teman-teman ini dari Al-Wahyu ikut lomba ini? Tahu. Tahu ya. Iya, soalnya dari teman-teman yang ikut sendiri itu sering latihan juga, Pak. Oh gitu ya. Iya, selama waktu kita sekolah itu rajin banget itu loh Pak latihannya. Jadi ya kita agak tahu gitu loh Pak. Gitu ya. Ada pemberitahuan juga. Gitu. Oke. Dan kemarin ikut menjadi pemain di Al-Wahyu ini. Oh enggak. Oh enggak ya. Enggak. Hanya sebagai apa ya? Tim hore ya. Streaming. Oh, streaming. Mungkin view ya. Iya, view sama like-nya ya. Sama share. Share ya. Oke. Itu tadi ya. Ini kita kembali ke Pak Dayat ya ini ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan Al-Wahyu ini Pak, dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu ini kan sudah beberapa tahun. Nah ini mungkin sedikit bisa diceritakan, monggo. Ya, bagi pendengar Erlisa yang saya banggakan, saya akan melanjutkan sedikit tentang track record Remas Al-Wahyu atau Rohis Al-Wahyu, di mana Rohis Al-Wahyu tadi saya katakan dari tahun ke tahun itu mengalami pasang surut karena itu juga tergantung dengan potensi-potensi anak. Dulu SMA 1 Jepara melalui Rohis Al-Wahyu juga mampu mendatangkan yang namanya Bapak Harimukti. Bapak Harimukti. Ya. Beliau penyanyi dan hijrah ke kegiatan religius, sehingga beliau itu bisa diundang di SMA 1 Jepara. Tahun berapa itu Pak kira-kira? Saya lupa tahunnya, tetapi waktu itu ketua Rohisnya adalah Mas Gofar yang angkatan UI. Oh UI ya. Beliau anak yang cerdas sekali, luar biasa. Terus dari waktu ke waktu juga Rohis ini ada kegiatan-kegiatan fenomenal yang cukup mungkin untuk Rohis di SMA negeri di Kabupaten Jepara mungkin belum ada, seperti sholat tarawih selama 30 hari. 30 hari ya.
Itu untuk semua siswa, Pak? Tidak, untuk anak-anak yang di lingkungan kota. Oh, di lingkungan kota jadi saja. Kalau yang di luar lingkungan kota kita sarankan untuk melaksanakan kegiatan peribadatan tarawih itu di lingkungan masjidnya atau musholanya masing-masing karena risikonya cukup tinggi. Terus selanjutnya ada juga SMA kita itu rohis kita juga mengadakan Jumatan walaupun dulu ada sebagian kecil ulama kita yang mempertanyakan itu tapi alhamdulillah sudah bisa dimengerti. Selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan yang namanya wisata religi yang saya pantau sendiri karena saya juga kebetulan ya ketua MGMP PAI Sekabupaten Jepara. Saya melihat ternyata memang untuk kegiatan rohis SMA di negeri khususnya di Kabupaten Jepara yang jumlahnya ada 10 ini termasuk SMA 1 Jepara yang mengadakan religi itu hanya untuk saat ini baru SMA Negeri 1 Jepara. Satu-satunya ya, Pak? Satu-satunya. Karena SMA 1, Pak. Karena apa? Karena mungkin ada anak-anak tuh yang sebagian mungkin belum mengenal tempat-tempat makom-makom para aulia, pengajar Islam pertama di tanah Jawa. Maka mereka saya hantarkan ke sana, mereka tahu bahwa inilah mereka yang mengajarkan Islam di tanah Jawa. Alangkah naifnya kalau kita sudah ke Madinah, hijrah ke para aulia, terus ke Nabi Muhammad SAW, juga ke Makkah, Al-Mukarramah, tapi kita sendiri tidak mengenal para pejuang-pejuang penyiar Islam pertama di tanah Jawa. Itu kan sangat naif sekali. Betul. Maka saya ajarkan anak tentang bagaimana ziarah yang baik. Tapi bukan itu saja. Setelah itu mereka saya ajak untuk bersenang-senang tadabbur alam, seperti rafting. Maka mereka sangat senang sekali untuk kegiatan itu. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Rohis itu punya kegiatan, kalau kegiatan hari-hari besar, saya kira semua SMA punya. Semua SMA punya. Tapi untuk kajian kitab juga semua SMA punya. Ya, saya tahu itu ya. Terus kita juga punya program-program unggulan lainnya, ya, seperti Rebana kita. Rebana kita itu pernah menjadi juara umum di tingkat Jawa Tengah juga itu. Yang tahun berapa itu, Pak? Waduh, ini lupa nanti ya kan. Ini di Unisula waktu itu ya penyelenggaranya. Ya, terus selanjutnya kita juga punya program-program lainnya yang di SMA negeri lainnya itu belum ada. Mungkin dari SMA negeri lainnya bisa terpacu dengan kegiatan-kegiatan ini kalau mereka mengikuti agar kegiatan rohis di Jepara ini SMA negeri maupun swasta yang jumlahnya ada sekitar 24 ya, itu bisa maju berdiri dalam rangka untuk menangkal kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang berbau unsur radik ya, dalam artian yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Nah, kita lihat di luar Kabupaten Jepara itu sudah ada seperti di daerah Sragen, anak-anak rohis jati untuk anti rahmatan lil alamin sempat masuk ke anti NKRI ya, Pak. Iya, tapi alhamdulillah di Jepara ini orangnya itu sangat sejuk dan baik-baik sehingga dapat melaksanakan Islam itu alamin dengan istilah sekarang, dengan istilahnya moderasi Islam, istilah terbaru sekarang. Kita punya program apa tadi saya lupa ya. Kiro memang belum pernah menjadi juara karena melatih kiro itu memang sangat sulit sekali. Tapi kita sudah punya pelatih baru, yaitu istrinya Pak Lubab sendiri. Ini kita pernah mewakili kemah rohis tingkat nasional. Tingkat nasional ya? 3 kali. 3 kali ya? Iya. SMA itu setiap kabupaten kan diambil satu. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Jepara itu selalu mewakili satu di antara kabupaten di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya? Iya, 2 kali di Cibubur. Di Cibubur. Di Cibubur yang pertama kali kemah rohis saya mengikuti sebagai pendamping. Terus yang kedua kali tidak karena itu harus rolling, dan yang ketiga kali sekitar 4 tahun yang lalu kebetulan SMA Negeri 1 Jepara juga ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Jepara, mewakili kontingen Jawa Tengah untuk ada kegiatan kemah rohis di Belitung.
Belitung ya. Iya. Luar Jawa. Luar Jawa. Dan alhamdulillah saya juga termasuk mendampingi 3 guru yang diseleksi untuk mendampingi 34 kontingen Jawa Tengah. Wah. Jadi, alhamdulillah Mas. Naik pesawat itu enak Mas. Begitu ya. Iya. Iya, sehingga kita, tapi sayang ya setelah kita naik pesawat turun ke airport, kita masuk kebun, tidur di kebun. Oh gitu ya. Iya, karena kemah kan di ya Pak ya. Tidak di hotel, tapi di hotel, sangat indah sekali ternyata di Belitung itu. Suasana pasir putihnya yang luar biasa, pusat produksi timah yang luar biasa. Kalau tidak gitu saya tidak sampai Belitung. Saya bisa melihat batu besar di pantai dan juga itu foto film terkenal Belitung. Iya, Belitung. Apa itu? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Saya juga dapat ke rumahnya Ahok. Oh gitu. Nah, gitu. Lah, bisa jalan-jalan ya Pak ya. Tapi sayang untuk akhir-akhir ini karena situasi kondisi seperti ini, maka kita harus belajar di rumah, baik siswa maupun guru. Dan yang terakhir Mas, ini mungkin cerita dari saya. Sekolah, kepala sekolah, sekolah itu sangat support sekali terhadap kegiatan-kegiatan rohis. Seandainya ada aturan-aturan yang membolehkan untuk membiayai rohis, maka SMA itu akan all out membiayai rohis. Seandainya ada itu regulasi-regulasi, karena kita pihak sekolah itu kan lembaga resmi yang tidak mungkin membiayai di luar regulasi yang ada. Tapi selama regulasi masih ada, SMA sangat disupport sama sekolah sama kepala sekolah yang ada. Apalagi kepala sekolah yang satu ini, Bapak Udik Agus Dewi ini sangat mensupport sekali di dalam kepemimpinan beliau ini. Saya meminta kepada beliau itu satu, tolong di masjid kita itu di renov. Alhamdulillah sudah direnov dan sudah bersih. Tinggal bagaimana kita mengisi, memakmurkannya, memakmurkan masjid itu. Dan alhamdulillah juga sudah ada jumatannya, kita juga sudah ada cara ngerumati, ada muazinnya yang kita ambil dari pengurus sekolah atau orang sekolah, bukan anak secara langsung, sehingga masjid bisa menjalankan sholat berjamaah, khususnya sholat duhur dan sholat asar, di SMA Negeri 1 Jepara ini. Lah itulah. Dan saya mungkin selaku pembina rohis, salah satu pembina rohis di SMA 1 Jepara, dan juga ketua MP PAI SMA, saya mengharap mungkin teman-teman SMA lain bisa memacu rohisnya agar lebih maju, karena itu tanggung jawab kita bersama. Ada satu harapan kita yang sampai sekarang belum terrealisasi, yaitu bagaimana kita mengumpulkan rohis-rohis, persatuan rohis-rohis se-Kabupaten Jepara. Ini sudah diminta sama Kementerian Agama, sampai hari ini belum ya Mas ya. Kita belum bisa merealisasikan. Dan tadi Mas Lubab mengatakan tahun pelajaran 2020 bukan 2019 2020. Oh iya. Untuk tahun itu nanti kita belum realisasikan. Lah kaitannya dengan reorganisasi, kita nanti nunggu sampai bulan Agustus ketika anak OSIS sudah melakukan kegiatan reorganisasi pemilihan umum, baru anak kegiatan yang di bawah OSIS itu kita mengadakan pemilihan. Oh gitu ya. Mungkin kalau ini dan rencananya mungkin daring sampai Desember, mungkin kita akan melakukan pemilihan rohis melalui daring juga. Oh gitu ya. Nanti ketuanya juga ketua daring. Enggak wujud Pak. Ya ini kita mengalami zaman-zaman goib ini kan. Ya makhluk goib ini muncul ya. Tapi saya yakin anak-anak rohis itu cuma luar biasa. Dan tidak sedikit anak-anak pengurus rohis yang sukses Mas. Gitu sukses. Ada yang di IPDN, ada yang di Setan, ada yang di UI tadi. Jadi ya, sebenarnya anak rohis itu, kegiatan rohis itu tidak mengganggu akademik. Oleh itu saya berpesan kepada anak-anakku yang masih kelas 10 yang sudah menjadi calon-calon, sudah menjadi pengurus, ada sekitar 90-an anak. Ini 90 ya Pak? Iya, pengurus itu ada 90. Anggotanya. Pengurus itu ada 90. Terus pengurus harian ya sedikit terbatas, tapi yang namanya anggota Remas itu adalah semua anak SMA Negeri 1 Jepara yang beragama Islam, itu namanya anggota Remas. Sebenarnya ada 1.100-an itu.
Nah, maka saya berpesan selaku pembina rohis, salah satu pembina rohis, mari anak-anak yang kelas 10 kemarin sudah tercatat nama-namanya sebagai apa? Pengurus rohis ya Mbak ya, Mas ya. Dikuatkan semangatnya agar ke depan setelah kepemimpinan Mas Rizik ini selesai nanti bisa dilanjutkan oleh adik-adiknya. Dan nanti Mas Rizik akan mengikuti kegiatan yang terakhir mungkin di bulan Februari kalau jadi insya Allah itu akan mengadakan kegiatan wisata religi. Ya, itu dibanding tadi ya Pak? Ya, kalau bisa studi banding, kalau tidak bisa wisata religi gitu. Gitu ya. Ya, karena kalau studi banding itu biayanya lebih banyak daripada wisata religi gitu. Entah nanti kemana tempatnya, rafting atau mau mungkin di Telomena apa? Rintiran atau gimana? Nah, itu kalau mereka punya uang gitu. Sekali lagi kalau mereka punya uang. Oke, kita berikan aplaus kepada semuanya. Luar biasa ini tadi ya. Dan kita tahan terlebih dahulu. Ini kita nanti masih ada satu season ini Pak Dayat. Season terakhir nanti. Dan kita kembali lagi ke sholawat ya. Ini Sobat Erlisa, ini beberapa yang sudah ikut masuk. Kami ucapkan terima kasih. Ada Mbak siapa ini ya? Nggak ada namanya tapi request Srengenge atau dari Al-Mubarak. Oke, kita putarkan. Juga ini ada Mas Aga ya. Dimana ini nggak ada darinya. Minta dari Wali Songo tiket Swargo. Oke, kita nanti akan putarkan dan tetap kita masih tunggu sampai nanti jam 5 sore ya sahabat Erlisa ya di 94,7 FM dan bisa gabung di SMS-nya 081805805804. Oke. 94,7 FM radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke, kembali lagi bersama Mikdad Sa'roni masih di Pesona Erlisa, pecinta selawat Nabi. Dan ini pada season yang terakhir ini kita bersama Al Wahyu. Tidak terasa hampir jam ternyata ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini di sesi terakhir. Ini mungkin saya sedikit akan bertanya-tanya. Mungkin apa harapan ke depan untuk Al Wahyu ya, terus tambah motivasi ya. Itu monggo dari siapa dulu, Mas Rizik? Oke, monggo silakan. Pertama untuk harapannya ke depannya semoga rohis semakin maju, tetap tetap bernuansa Islami, dan anggotanya juga semoga toleransinya semakin kuat, tetap bekerja bersama, mengembangkan apa yang sudah ada. Mungkin ada pemikiran-pemikiran terbaru untuk remaja ke depannya. Semoga menjadi lebih aktif dan berbaur dengan masyarakat. Oke, itu ya. Dari apa? Motivasi? Ada motivasi? Tidak ada? Oke. Dari Mas Rizik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Udi Agus Dwi Wahyudi dan kepada seluruh pembina Rohis Remas Al Wahyu yang sudah membimbing pengurus Rohis Al Wahyu serta teman-teman seluruh siswa SMA Negeri 1 Jepara yang sudah mensupport Al Wahyu. Saya mempunyai motivasi sedikit lah. Ya. Motivasi pada teman-teman, pada pengurus ya. Yang akan datang. Jika kalian mampu melakukannya, maka lakukanlah yang terbaiknya. Jika kalian tidak mampu melakukannya, maka cobalah semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa coba lagi ya. Itu kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Oke, itu terus mungkin sedikit kita disampaikan salam-salam ya kepada teman-teman, kepada teman-teman yang lain atau monggo, atau mungkin ini Pak Dayat mau menyampaikan apa? Monggo. Dari ini sudah cukup. Oke, monggo. Ya, untuk para pendengar Radio Erlisa yang saya hormati,
Di sesi terakhir ini, di jam-jam terakhir ini saya akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama kesan ya. Kesan ya. Kesan saya untuk anak-anak rohis itu, mereka itu di satu sisi sebagai siswa yang punya nilai akademik tinggi, tapi di sisi lain secara umum mereka itu mempunyai akhlakul karimah yang bagus. Oleh karena itu hal ini juga sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Jepara. Cetak siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kesan saya. Dan untuk pesan saya untuk anak-anak rohis yang sekarang kelas 11 dan yang sudah masuk kelas 12 ya, itu belajarlah lebih giat, walaupun Anda mungkin secara organisasi sebentar lagi mau pensiun, tapi secara moral kalian akan bertanggung jawab terhadap kemajuan rohis dari waktu ke waktu hingga akhir zaman. Pesan saya juga untuk anak rohis yang kelas 10 naik kelas 11 dan mungkin anak yang akan masuk di SMA 1 Jepara. Marilah bergabung dengan rohis ya, agar kegiatan keagamaan di SMA Negeri 1 Jepara ini tidak kalah dengan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah-sekolah yang bernuansa keagamaan. Itu obsesi saya sebenarnya. Jangan sampai kita itu negeri tapi kita kalah keagamaannya. Syukur bisa sama dengan sekolah-sekolah yang berafiliasi terhadap keagamaan. Ini harapan saya dan ini sudah bisa kita wujudkan walaupun mungkin tidak 100%. Terus salam saya kepada semuanya ya, khususnya anak-anak yang mungkin punya keinginan masuk rohis di SMA Negeri 1, masuk rohis di SMA Negeri 1. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Gimana cara? Jadi siswa SMA Negeri dulu. Oh gitu ya. Iya. Mohon maaf ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan panitia PPDB saya mungkin menginformasikan sedikit. Ya. Jadi syarat masuk anak rohis SMA Negeri 1 Jepara itu harus syarat wajibnya itu adalah menjadi anak SMA 1 dulu. Jadi sekolah di situ. Iya, sekolah di situ dulu. Pendaftarannya dimulai tanggal 17 Juni sampai tanggal 25 besok ini ya, Pak, Juni. Ya. Untuk lebih lanjutnya silahkan buka di di http://2 ppdb.jateng.prop.go.id, atau mungkin ada anak-anak yang ingin jalan-jalan di jalan CS Tubun, ya, mampir. Itu lihat saja di sebelah baratnya kantor BPD itu ada baliho besar. Nah, silahkan dibaca, difoto atau buka link-link SMA, nanti di sana ada syarat-syarat secara rinci. Mari bergabung ke rohis SMA Negeri 1 Jepara dan harapan saya ke depan rohis ini akan semakin maju. Karena kita sekarang itu adalah eranya era virtual. Saya harap ke depan rohis ini adalah rohis yang berdakwah bukan secara fisik tapi nanti ditingkatkan ke depan secara virtual. Dan ini sudah dibuktikan di rohis Al-Wahyu angkatan tahun pelajaran 2019-2020 yang kemarin sudah mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah kita dapat itu mulai link. Ini baru pertama kali menggunakan virtual. Berarti ini rohis goib. Nah, ini pertama kali ini rohis goib. Rak ketok neng ketok. Ya, tapi ke depan kita dituntut ke sana, termasuk mungkin guru-gurunya ya mungkin jangan gaptek lah. Seperti saya ini kan mungkin gaptek sekali ya kan. Kalau Pak Nurholik, wah itu ahlinya. Pak Yusuf ahlinya. Bu Supi ahlinya. Gaptek sendiri. Ya. Bisanya dolanan WA. Gitu. Nah itu ya, sekali lagi mari kita bergabung untuk anak-anak yang sedang mendengarkan mungkin, atau mungkin lain, anak sekolah lain di SMP MTS lain. Dan saya juga berpesan anak-anak yang punya potensi
sikap luar biasa. Tolong nanti kalau masuk di SMA Negeri 1 Jepara, perkuat Rohis agar Rohis SMA Negeri 1 Jepara bisa menjalankan perannya sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai Islam moderat, Islam moderasi sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke. Terima kasih, terima kasih kepada sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, para dewan guru dan karyawan, dan yang lebih pentingnya rekan kerja saya, Bapak dan Ibu pembina Rohis yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi, peran kita selaku pembina itu tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung dengan potensi dan keinginan anak itu sendiri dalam meningkatkan keislaman. Terima kasih untuk anak Rohis yang sekarang naik kelas 11 dan yang insya Allah ini sudah naik kelas 12 semua. Tidak ada yang tinggal kelas ya Mas ya? Tidak tahu, insya Allah tidak ada. Tidak ada ya. Terima kasih. Sekian. Oke. Terima kasih Al Wahyu. Terima kasih kepada Bapak Dayat, kepada Mas Rizik Tajri, kepada Mbak Roafa Nabila. Terima kasih semuanya udah menjadi tamu di Pesona Erlisa, dan mohon maaf dan jangan kapok Pak. Kapan-kapan nanti bisa kita sambung lagi di kesempatan lain. Oke, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Luar biasa pada teman-teman dari remaja Al Wahyu SMA Negeri 1 Jepara. Dan sahabat Erlisa, kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah ikut gabung ya di sini. Ini ada Mas Erik Hendrik yang dari kawasan Bandengan Ujung Tumpuk. Nah, ini selalu hadir. Terima kasih Mas Erik Hendrik. Juga makasih kepada Mbak Ika Susanti. Ada juga Arga. Ada juga siapa ini? Pat ini hanya Pat namanya. Oke, terima kasih semuanya, dan juga diucapkan terima kasih yang sudah ikut WA, ikut WhatsApp tadi. Ada Mas Riyadus Solihin, ada juga tadi Mbak siapa yang request tadi. Ucapkan terima kasih, dan insya Allah kita akan ketemu di hari Sabtu yang akan datang dari jam 3 sampai jam 5 sore di Pesona Erlisa di Pecinta Sholawat. Dan demikian dari saya Mikdad Sa'roni, kami mohon pamit, kami undur diri. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Saya Mikdad Sa'roni, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi